guys, balik lagi bersama aku Jihan Fadila di acara Serba-Serbi Sosiologi Komunikasi. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai sosiologi pesan dalam komunikasi massa. Hah? Sosiologi pesan dalam komunikasi massa? Ada apa aja tuh? Oke, kita langsung bahas aja yuk. Ada apa aja sosiologi pesan dalam komunikasi massa? Sebelumnya, menurut pakar komunikasi terkemuka Wilberforce menyebutkan terdapat 4 kondisi sukses dalam komunikasi atau yang disebut dengan the 4 conditions of success in communication yang perlu diperhatikan oleh siapapun yang hendak berkomunikasi dengan baik. Berikut merupakan penjelasan dari 4 kondisi ini. Pertama, pesan dirancang menarik. Merancang pesan secara menarik, kata ahli ilmu jiwa H.A. Overstreet, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengorganisasian pesan atau message organization dan pengaturan pesan atau message arrangement. Pengorganisasian pesan bisa menggunakan 6 pendekatan, yaitu deduktif, pesan disusun dengan cara mendahulukan kesimpulan, disusul kemudian dengan penjelasan dan uraian. Induktif, pesan disusun dengan cara menguraikan terlebih dahulu latar belakang dan penjelasan-penjelasan untuk kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Kronologis, pesan disusun berdasarkan urutan waktu atau urutan peristiwa. Logis, pesan disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Spasial, pesan disusun dengan berdasarkan urutan dimensi tempat atau ruangan. Topikal, pesan disusun berdasarkan penempatan topik atau pokok-pokok bahasa tertentu. Sedangkan pengaturan pesan bisa dilakukan dengan memperhatikan cara berpikir khalayak. Kedua, pesan menggunakan simbol yang sama. Merancang pesan secara menarik dapat dipastikan akan menemui kegagalan jika pesan itu tidak menggunakan simbol yang sama. Simbol yang sama berarti menunjukkan kepada bahasa yang sama sekaligus mengandung pengertian dan pemahaman yang sama bagi komunikator dan khalayak komunikan. Artinya, hitam bagi komunikator harus dipahami hitam oleh komunikan. Tidak boleh hitam menurut komunikator, tetapi kemudian diartikan menjadi putih atau merah dalam pandangan dan keyakinan khalayak komunikan. Simbol, kata para ahli komunikasi, bisa berbentuk kata benda, binatang, bisa apa saja, sejauh dipahami serta disepakati maknanya oleh suatu kelompok atau suatu komunitas sosial. Secara sosiologi, kegagalan komunikasi kerap terjadi akibat kurangnya penggunaan simbol yang sama oleh komunikator dan komunikan. Bisa juga terjadi komunikator terlalu memaksakan diri dengan simbol-simbol yang dikuasai, tetapi tidak memperhatikan kesenjangan sosial di antara mereka. Orang kaya dari kota berbicara dengan bahasa asing, orang miskin dari kampung berbicara dengan bahasa lokal, dipastikan tidak mendapatkan titik temu. Kedua belah pihak hanya bisa melahirkan monolog dan lupa dengan cara pentingnya dialog. Ketiga, pesan membangkitkan kebutuhan khalayak. Dalam logika psikologi dan sosiologi pesan, orang setiap hari menerima dan merespon ribuan pesan. Tidak semua pesan yang diterima dan direspon itu menarik atau penting, atau kedua-duanya menarik dan penting. Cukup banyak juga pesan informasi yang tidak penting, tidak menarik, dan sifatnya remeh-temeh. Tetapi, orang terlanjur mengonsumsinya pula karena berbagai alasan atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Fenomena ini misalnya tampak pada banyaknya tayangan acara infotainment atau informasi dan hiburan di televisi komersial kita. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang setiap hari tidak mengonsumsi dalam arti tidak membaca, tidak mendengar, dan tidak melihat informasi juga karena berbagai alasan lainnya. Secara ideologis, pesan apapun yang disebarkan oleh komunikasi massa selayaknya mencerahkan, inspiratif, dan motivatif. Tetapi secara bisnis, apa yang seharusnya dilakukan kerap tidak bisa dilakukan mengingat muatan kepentingan bisnis lebih dominan dibandingkan dengan muatan kepentingan ideologis. Jadi faktanya, media massa lebih tertarik menayangkan informasi layak jual daripada informasi layak sosial. Informasi layak jual konotasinya komersial, sedangkan informasi layak sosial konotasinya ideal, sesuatu yang sulit dijangkau karena menyangkut kepentingan kebangsaan. Keempat, pesan memberikan jalan keluar atau alternatif tindakan. Secara normatif bisa dikatakan, pesan komunikasi massa yang baik ialah pesan yang memberikan jalan keluar atau alternatif tindakan yang perlu ditempuh oleh khalayak komunikan.
Secara akademis, terhadap pernyataan ini memang muncul dua pandangan. Pandangan pertama, khalayak media massa bersifat anonim, heterogen, dan tersebar. Karena sifatnya yang demikian, maka memberikan alternatif tindakan atau jalan keluar bagi khalayak merupakan sesuatu yang positif. Apakah khalayak menerima atau menolak saran tersebut, itu merupakan perkara lain. Pokok terpenting, berilah saran dan jalan keluar, setelah itu selesai. Pandangan kedua menyatakan khalayak media massa yang benar anonim, heterogen, dan tersebar. Tetapi mereka khalayak yang kritis dan sebagian berkepala batu. Mereka tidak akan dengan mudah menerima begitu saja saran pandangan dan alternatif tindakan yang diajukan pihak media massa. Mereka selayaknya dikategorikan ke dalam kelompok khalayak cerdas yang mampu berpikir mandiri. Mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk ikuti keseruan dari Serba-serbi Sosiologi Komunikasi. Saya Jihan Fadilah, pamit undur diri. Bye!